Kenan terus membawakan Nia di gendongannya sambil melewati beberapa para pengunjung. Bahkan Kenan terus fokus menatap kanan dan kiri untuk mencari keberadaan orang tua Kania. Walaupun dia tidak paham seperti apa orang tua Kania. Mona dengan Tiara terus saja mencari keberadaan Kania. Mona begitu sangat cemas. Bagaimana kalau putrinya itu diculik? Bahkan mereka berdua sudah berpencar, namun tidak juga menemukan Kania. Bagaimana kalau kita melapor pada petugas informasi di sini, Bu? Jika kita kehilangan Kania, jika hanya kita berdua mencari seperti ini tidak akan ketemu. Karena mall ini begitu sangat luas, apalagi sampai 7 lantai. Tiara yang memberi solusi kepada majikannya. Mona yang mendengar ucapan Tiara seketika setuju. Mereka berdua pun sudah menuju ke petugas informasi di mall tersebut dan memberitahu jika Kania hilang. Tidak lama petugas informasi mall pun segera menginformasikan bahwa ada seorang balita berjenis perempuan berumur 2 tahun lebih memakai baju merah muda, celana panjang berwarna hitam, dan sepatu yang sama yaitu merah muda dan yang bernama Kania. Petugas informasi juga memberitahu jika menemukan Kania, orang tua Kania akan memberikan uang kepada orang tersebut. Seluruh ruangan mall pun mendengar informasi tersebut, begitupun Kenan. Kenan yang masih berjalan di lantai 4 seketika berhenti sejenak. Kala mendengar sebuah pengumuman dari petugas di mall tersebut. Kenan yang mendengar pengumuman itu seketika menatap ke arah Kania yang juga memakai baju berwarna merah muda, celana hitam, sepatu merah muda. Kenan seketika langsung mencari di mana letak ruangan petugas informasi di mall tersebut untuk mengembalikan Kania kepada orang tuanya. Kenan cukup senang, akhirnya dia tidak susah payah harus mencari orang tua Kania di mall yang begitu sangat ramai. Setelah bertanya dengan petugas security di mall tersebut, Kenan pun langsung diantarkan ke ruang petugas informasi yang letaknya berada di lantai 1. Setibanya di depan ruangan, Kenan melihat ada satu wanita yang menemukan putrinya untuk mengucapkan terima kasih. Namun saat baru saja Mona membuka pintu, ia dikejutkan dengan seorang laki-laki berbadan tegap, berwibawa yang sangat ia kenal sedang menggendong putrinya. Senyum yang tadi menghiasi wajahnya karena bahagia kini berubah begitu saja. Mona terus memandang wajah Kenan dengan penuh tanda tanya. Bagaimana bisa Kania berada di tangan Kenan, laki-laki yang merubah hidupnya 90 derajat tersebut? Kenan yang melihat kehadiran Mona di ruangan tersebut tak kalah terkejutnya. Ternyata anak balita yang ia temukan itu adalah anak Mona. Kenan tidak menyangka akan bertemu Mona kembali setelah 2 tahun lebih tidak bertemu. Bahkan Kenan melihat Mona masih sama seperti dulu. Tetap terlihat cantik, tidak ada yang berubah dari Mona. Kini Kenan dan Mona saling beradu pandang. Hingga pandangannya mereka pecah saat Kania memanggil Mona. Mommy, panggil Kania, yang ingin turun mendekat ke arah Mona. Apakah benar ini anak yang Anda cari, Nona? Tanya security kepada Mona. Iya, Pak, benar. Jawab Mona sambil meraih tubuh Kania dari gendongan Kenan. Sesuai yang dijanjikan Mona kepada petugas mal tersebut, jika seseorang yang berhasil menemukan Kania akan diberikan uang yang sepadan dengan kebaikannya. Tiara, mintalah nomor rekeningnya. Perintah Mona kepada Tiara yang berada di samping Mona. Baik, Bu, jawab Tiara. Mona tidak lagi mengindahkan Kenan di sana. Ia langsung berjalan pergi dari ruangan tersebut. Dengan sesekali mengucap terima kasih kepada petugas mal yang sudah membantunya. Mona terus berjalan cepat meninggalkan Tiara yang sedang meminta nomor rekening Kenan. Mona tidak mau jika Kenan mengetahui bahwa Kania adalah anaknya dari hasil kesalahannya dulu. Kenan yang melihat Mona pergi seketika mencoba untuk mengejarnya. Ia sama sekali tidak mengindahkan ucapan Tiara yang berterima kasih kepadanya dan meminta nomor rekeningnya. Bagi Kenan itu tidak penting. Yang paling penting adalah wanita yang selama ini ia cari. Hingga 2 tahun ini akhirnya ketemu.
Kenan terus berlari untuk mengejar Mona dan juga Kania. Kenan melihat Mona sudah menuju ke parkiran mall. Kenan semakin mempercepat langkahnya dan langsung menarik tangan Mona begitu saja. Mona, Kenan yang sudah menggenggam tangan Mona. Mona yang sudah mendapat tarikan dari Kenan mau tidak mau harus memberhentikan langkahnya. Lepaskan. Mona yang mencoba menepis tangan Kenan. Kenapa kamu lari, Mona? 2 tahun aku mencarimu. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Bukankah kata keluargamu kamu ada di Jepang? Mona tidak menjawab pertanyaan dari Kenan. Ia kembali melangkahkan kakinya untuk menuju ke mobilnya. Namun laki-laki Kenan menghalanginya. Jawab pertanyaanku, Mona. Kenan yang kembali menarik tubuh Mona hingga Mona menghadap ke arah Kenan. Tidak ada yang perlu aku jawab, Kenan. Dan kamu juga sudah tidak perlu jawaban itu, bentak Mona. Kamu tahu aku mencarimu kemana-mana, hingga sampai Jepang, tapi tak juga menemukanmu. Tidak ada kata lelah aku mencarimu, Mona. Untuk apa kamu mencariku? Kamu tidak perlu mencariku lagi, karena kita sudah tidak saling kenal, ucap Mona. Aku mencarimu karena aku masih ada tanggung jawab terhadap anak itu. Anak yang kamu kandung dulu. Mona yang mendengar ucapan Kenan seketika tersenyum kecut. Anak itu sudah tidak ada. Bukankah dulu aku sudah pernah bilang kepadamu, jika aku hamil, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Anak itu sudah tidak ada. Kenan yang mendengar ucapan Mona seketika bingung. Lalu siapa anak kecil yang kamu gendong ini? Bukankah dia? Dia bukan bayi itu. Dia bukan anakku. Kania ini adalah anak kakak Dinda. Anak itu sudah MTI lama. Kamu tidak perlu untuk mencari apa lagi bertanggung jawab. Semua sudah telat, ucap Mona. Lagi lalu kembali berjalan untuk masuk ke dalam mobil. Tiara baru saja tiba di parkiran mall. Ia yang melihat bosnya sudah masuk ke dalam mobil. Segera masuk ke dalam mobil. Dan mobil berwarna hitam pun sudah melaju meninggalkan parkiran mall. Kania yang sedang duduk di pangkuan baby sister seketika melambaikan tangan ke arah Kenan. Masih berdiri mematung menatap ke arahnya. Kenan yang masih mematung di tempat terus menatap kepergian Mona dan juga Kania. Kenan terus menatap wajah balita yang begitu cantik dan menggemaskan tersebut di dalam mobil. Apa benar Kania adalah anak Kadinda? Tapi kenapa aku merasa itu bukan anak Kadinda? Ucap Kenan yang terus bertanya-tanya dalam pikirannya. Kenan yang sudah melihat Mona pergi pun seketika kembali masuk ke dalam mall untuk menemui istrinya Dewi yang sedang nyalon di sebuah mall tersebut. 2 tahun lebih Kenan dan Dewi belum dikarunia momongan. Padahal orang tua Kenan, Tuan Galang dan Nyonya Karin terus menanyakan tentang program promil yang sudah sedang Dewi lakukan. Mereka terus menanyakan hal tersebut karena ingin segera mempunyai momongan. Bahkan sempat Tuan Galang menyuruh Kenan untuk menceraikan Dewi karena tak kunjung memberikan mereka cucu. Setibanya di depan salon, Kenan melihat dari kaca pintu. Istrinya sedang berbicara dengan seorang laki-laki di dalam salon tersebut. Kenan yang melihat hal tersebut seketika memberhentikan langkahnya. Kenan melihat Dewi begitu akrab dengan laki-laki yang menggunakan pakaian serba hitam. Namun Kenan tidak mengenal sama sekali siapa laki-laki tersebut. Kenan terus melihat mereka dari sebalik dinding kaca salon. Saat Kenan terus memperhatikan gerak-gerik mereka, tiba-tiba laki-laki berbaju hitam tersebut mengecup kenung Dewi, lalu berjalan keluar dari dalam salon. Kenan yang melihat Dewi dikecup oleh laki-laki lain seketika terkejut. Walaupun Kenan sebenarnya tidak pernah mencintai Dewi. Dia menikah dengan Dewi hanya tuntutan dari orang tua angkatnya. Jika Kenan tidak menikah dengan Dewi, Kenan akan dicoret dari kartu keluarga. Bahkan mengambil semua hak milik yang Kenan miliki sekarang. Dari jabatan, rumah, uang, dan masih banyak lagi.
Kenan tidak melihat jelas siapa laki-laki tersebut. Namun yang jelas Kenan tidak pernah mengenal siapa laki-laki yang menemui istrinya. Setelah melihat laki-laki misterius itu pergi, Kenan kembali berjalan masuk ke dalam salon. Saat masuk, Kenan melihat Dewi sudah selesai melakukan perawatan rambut dan perawatan yang lainnya. Kemana aja mas? Kok baru balik? Sampai rambutku udah selesai dicat sama dicatok. Tanya Dewi yang berdiri di depan meja kasir untuk melakukan pembayaran. Iya, tadi saya membeli makan di bawah. Nunggu kamu lama, sampai lapar, jawab Kenan. Namanya juga di salon, ya jelas lama lah. Apalagi aku ganti warna rambut. Yang penting kan istrimu ini cantik. Masa kamu gak bangga punya istri cantik kayak aku, ucap Dewi. Kenan tidak mengindahkan ucapan Dewi. Ia sudah muak mendengar Dewi yang selalu berkata bahwa dia itu cantik dan anggun. Padahal menurut Kenan, Dewi ini wanita yang aneh, yang suka gonta-ganti warna rambut, make up yang berlebihan, sangat jauh dari kriteria Kenan yang suka dengan wanita berambut hitam, make up yang natural dan tidak glamor. Emang tidak ada warna rambut selain warna hijau? Rambut kamu kayak daun singkong warnanya hijau, ucap Kenan yang menatap aneh ke arah Dewi yang suka menggunakan cat rambut yang sangat mencolok. Ini bagus tau mas, lagi viral, lagi musimnya rambut warna hijau, jawab Dewi sedikit mengibaskan rambutnya. Kenan yang mendengar jawaban Dewi ingin sekali rasanya tertawa. Menurut Kenan, Dewi ini sebenarnya cantik, namun sayang selalu bersikap berlebihan dan ingin diakui banyak orang bahwa dia itu cantik. Mungkin karena dia seorang model harus tampil seperti itu. Seperti bunglon selalu berubah-ubah warna. Tadi siapa laki-laki yang bicara sama kamu? Tanya Kenan. Hah? Laki-laki? Siapa? Tanya balik Dewi sambil berjalan keluar dari dalam salon. Yang barusan bicara sama kamu di dalam. Oh, itu teman masa kuliah aku. Dia kesini pergi sama pacarnya dan tidak sengaja melihat aku di mall ini juga, jawab Dewi. Kenan yang mendengar jawaban dari Dewi hanya mengangguk pelan. Padahal dia tidak percaya dengan jawaban Dewi yang begitu aneh. Kalau di logika, mana ada teman sampai tahu temannya berada di dalam salon. Bahkan laki-laki tersebut datang sendirian tidak sama perempuan. Kenan sering melihat Dewi bersama seorang laki-laki di luar sana. Setiap ditanya katanya hanya teman biasa. Namun Kenan tidak peduli. Itu toh dia juga tidak mencintai Dewi. Dia hanya menjalankan kewajibannya sebagai suami saja dengan memberi nafkah. Bahkan Kenan juga tidak menginginkan seorang anak dari Dewi. Apalagi Dewi tipe wanita yang susah untuk diatur dan jarang di rumah melayani semuanya. Dia tipe wanita yang sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan Kenan juga ada pemikiran untuk segera menceraikan Dewi. Namun waktunya belum tepat. Dia ingin mencari informasi yang lebih banyak atas perselingkuhan istrinya dengan seorang laki-laki di luar sana, agar mempermudah proses perceraiannya. Padahal selama ini, Kenan hanya pura-pura bodoh saja. Apalagi Tuan Galang selaku ayah angkat Kenan juga menginginkan mereka berdua bercerai. Karena Tuan Galang pikir Dewi ini wanita emandeul. Kenan hanya ingin kembali dengan Mona dan berharap anak yang dikandung Mona dulu tumbuh dengan sehat dan lengkap tanpa dirinya. 2 tahun lebih Kenan terus mencari keberadaan Mona dan tidak mengira akhirnya ia menemukan Mona di mall tersebut.